Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal buat guru-guru hebat. Bersama saya Henry Tambunan SPD, asal sekolah SMA Negeri 4 Kisaran. Bapak Ibu yang kami banggakan, bersama saya dalam hal ini kita akan membahas terkait daripada asesmen diagnostik non-kognitif. Kenapa topik ini yang saya angkat? Karena memang topik ini kita ambil atau kita kutip dari pernyataan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwasanya pendidikan itu harus menghamba pada siswa. Jadi terkait dengan itu, maka pernyataan itu menarik bagi kita sebagai guru yang menerapkan kurikulum merdeka. Kita harus bisa memahami dan mengetahui bagaimana kondisi siswa kita. Sebagaimana kita ketahui tentunya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya siswa kita terdiri dari berbagai macam ragam terkait daripada psikologi yang mereka hadapi. Baik Bapak Ibu sekalian, akan saya kupas terkait dengan asesmen diagnostik. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, asesmen itu terdiri dari asesmen diagnostik, yang mana asesmen diagnostik nanti akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu asesmen non-kognitif dan asesmen kognitif. Asesmen kognitif akan terbagi menjadi dua kembali, yaitu terdiri dari asesmen sumatif dan asesmen formatif. Nah, dalam hal ini kita kupas khusus tentang asesmen diagnostik non-kognitif. Bapak Ibu sekalian, harus kita pahami tentunya apa yang menjadi tujuan kita melakukan tes atau asesmen diagnostik non-kognitif ini. Kita harus paham bahwasanya tentunya untuk melakukan asesmen ini kita harus tahu bahwasanya manfaat dari apa yang kita lakukan ini harus bisa kita pahami bersama. Tentunya Bapak Ibu sekalian, tujuan daripada asesmen ini adalah untuk mengukur aspek psikologi dan kondisi emosional peserta didik dengan mengutamakan pada kesejahteraan psikologi dan sosial emosional. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya siswa kita terdiri dari berbagai macam ragam. Ada yang berasal dari ekonomi berbeda, ada yang lemah, kemudian ekonomi sedang sampai kepada ekonomi ke atas. Ini juga tentunya menjadi dasar kita untuk melakukan penilaian terhadap itu, termasuk juga psikologinya. Tentunya kita harus paham, harus tahu psikologi masing-masing daripada siswa kita, termasuk juga bakat dan minat yang mereka miliki. Inilah yang menjadi dasar kita untuk melakukan asesmen diagnostik ini, yang mana nanti setelah kita melakukan asesmen ini, kita akan bisa mengetahui kira-kira permasalahan-permasalahan apa yang bahkan mungkin bisa terjadi pada peserta didik. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam penilaian asesmen diagnostik non-kognitif ini, kita harus paham tahap demi tahap pelaksanaan asesmen diagnostik ini. Kita mulai dari tahap persiapan. Apa yang harus kita lakukan pada tahap persiapan ini? Kita harus bisa mempersiapkan model-model penilaian apa yang akan kita lakukan. Terkait dengan itu, bisa kita lakukan dengan dua model. Kalau kita melakukannya dengan memberikan gambar-gambar atau bercerita, maka hal yang harus kita persiapkan adalah gambar-gambar yang harus kita berikan kepada siswa harus dipersiapkan. Kemudian model kedua dengan membuat daftar pertanyaan-pertanyaan. Kalau kita membuat pertanyaan-pertanyaan, tentunya Bapak Ibu sekalian harus kita siapkan model-model pertanyaan seperti apa yang akan kita berikan kepada siswa kita. Setelah itu kita persiapkan, maka selanjutnya kita masuk pada tahap pelaksanaan. Nah Bapak Ibu sekalian, pada tahap pelaksanaan ini kita bisa melakukannya dengan 3 model. Yang pertama dengan model bercerita, yang kedua bisa melakukannya dengan menunjukkan gambar, yang ketiga bisa dilakukan dengan model menulis.
Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang sudah kami lakukan pada sekolah kami, khususnya di SMA Negeri 4 Kisaran, kami itu melakukan dengan model tulis, yang mana kami melakukan penilaian terhadap siswa kami dari berbagai aspek yang kami ambil untuk bisa melakukan penilaian tersebut. Ada beberapa aspek yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian terkait dengan itu, seperti kesehatan, kemudian aspek berikutnya mungkin ekonomi, berikutnya mungkin aspek sosialnya, berikutnya aspek kehidupan keluarga, agama, dan moral, serta yang lainnya. Nanti akan saya berikan contoh terkait daripada pertanyaan-pertanyaan itu. Nah Bapak Ibu sekalian, tentunya setelah kita melakukan itu, kita juga harus tahu apa tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah tahap tindak lanjut. Setelah tadi kita melakukan tahap persiapan, kemudian pelaksanaan, yang ketiga adalah tahap tindak lanjut. Nah pada tahap tindak lanjut ini, tentunya Bapak Ibu sekalian, inilah yang bisa kita dapatkan melalui asesmen diagnostik ini. Kenapa? Ketika mungkin kita menemukan salah seorang siswa kita yang bermasalah. Contoh misalnya Bapak Ibu, ketika dia dalam proses belajar mengajar, ketika kita suruh mencatat, dia tidak pernah mau mencatat. Nah tentunya kita harus bisa paham dan kita harus tidak boleh memaksa kehendak anak itu harus mencatat. Ya mungkin model belajar yang dilakukannya adalah auditori, ya bisa saja mungkin terjadi Bapak Ibu sekalian, ketika si anak kita lihat dalam proses belajar ini, anak tidak pernah menulis, tidak pernah mencatat, kenapa hasil ujiannya bisa baik, bisa bagus. Nah mungkin inilah yang harus kita pahami Bapak Ibu, mungkin model belajar anak tadi berbeda. Jadi berbagai macam model anak ini, inilah yang harus kita pahami. Ada yang mungkin hanya dengan melihat, dengan visual dia bisa memahami materi hanya dengan melihat saja. Ada yang model belajarnya yang auditori, cukup mendengarkan dia bisa memahami. Ada yang harus auditori dan visual, sehingga dia harus mendengarkan, melihat, bahkan untuk lebih mantapnya lagi dicatat atau ditulis. Jadi model belajar anak itu berbeda-beda. Maka inilah tindak lanjut yang bisa kita lakukan dalam tahapan asesmen diagnostik dan kognitif ini. Kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu sekalian, data-data ini bisa kita kumpulkan sebagai bahan referensi bagi kita untuk memahami bagaimana atau macam-macam karakter peserta didik, mulai dari bakatnya, psikologinya, ekonominya, dan lain sebagainya. Seperti apa yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, inilah adalah beberapa contoh daripada pertanyaan-pertanyaan dalam penilaian asesmen diagnostik non kognitif yang sudah pernah kami lakukan di SMA Negeri 4 Kisaran. Contoh asesmen diagnostik non kognitif, pertama bidang kesehatan. Ada sekitar 20 pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada siswa. Contoh misalnya pada bidang kesehatan, kita lihat sering sakit. Pertanyaan pertama, sering sakit ketika di SD, dicentang kalau memang dia merasakan hal itu. Berikutnya contoh di poin kedua misalnya, sering sakit ketika di SMP, centang kalau memang benar di SMP juga sering sakit, dan seterusnya sampai 20 pertanyaan. Nah Bapak Ibu sekalian, itu sepintas tentang kesehatan. Selanjutnya mungkin pertanyaan yang bisa kita berikan adalah terkait dengan keadaan ekonominya. Berikutnya kehidupan keluarganya. Berikutnya topik terkait dengan agama dan moralnya. Berikutnya terkait dengan rekreasi dan hobi kegemarannya. Berikutnya pertanyaannya yang bisa kita tanyakan berhubungan dengan pribadi. Berikutnya kita juga harus tahu kehidupan sosial dan keaktifannya dalam berorganisasi. Berikutnya juga kita harus tahu masalah-masalah remaja yang dihadapinya. Selanjutnya juga kita harus tahu penyesuaian terhadap sekolah, penyesuaian terhadap kurikulum.
selanjutnya kebiasaan belajar siswa, masa depan dan cita-citanya. Itulah mungkin 12 komponen-komponen yang mungkin bisa kita tanya, yang secara keseluruhan dari masing komponen itu terdiri dari 240 pertanyaan. Itu yang sudah kami lakukan di SMA Negeri 4 Kisaran. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya Henry Tamunan, SMA Negeri 4 Kisaran. Mungkin dalam penyampaian masih ada yang kurang jelas, kurang tepat. Kepada Bapak Ibu, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.